diperbolehkan Al-Quran dibakar. Lebih baik dibakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa dipertemukan kembali di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Shalawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, asbahut tabi'in, malah mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah kaum muslimin, melanjutkan pembahasan di mana pada malam Rabu yang telah lalu sampai kepada hukum menulis Al-Quran dengan bahasa ajam atau bahasa selain bahasa Arab. Nah, kemudian yang tidak diperbolehkan selain menulis dengan bahasa ajam, wa wad'u nahwi dirhamin fi maktubihi wa ilmin syar'iyyin wa kada ja'luhu baina awraqihi. Dan begitu pun tidak boleh menyimpan uang wad'u dirhamin fi maktubihi ay fima kutiba fihi mashab, di dalam setiap tempat yang ada tulisan Quran. Jadi bukan hanya di Quran, tetapi di setiap lembaran apapun yang terdapat ayat-ayat Al-Quran. Ketika penulisan tersebut niatnya bukan tabarruk, tapi lidirosah, untuk dibaca sengaja seperti kita membaca Al-Quran. Kemudian wa ilmin syar'iyyin ayyahunu ayyuhun wa dirhamin fi maktubil ilmin syar'iyyin. Bahkan menyimpan dirham uang itu bukan hanya tidak boleh di atas mazhab, juga tidak boleh di dalam kitab-kitab syara. Seperti ini kan kitab syara, karena di dalamnya mengandung ajaran-ajaran syara, aturan-aturan Allah yang berhubungan dengan masalah furu'iyah, ibadah, wudu dan lain sebagainya, sebagai adab tata krama kita terhadap sesuatu yang dianggap mulia oleh agama. Ya, ilmu syar'i ini katafasir, seperti tafsir, kemudian hadis, wal fiqh, kemudian ilmu fikih. Pokoknya wa kullu mu'dhamin lakana aula, setiap yang dianggap mulia itu tidak boleh. Kemudian wa kadza ja'luhu baina awraqihi ay wa kadza yahlumu ja'lu nahwi dirhamin baina awraqil mashab. Dan begitu pun uang tidak boleh diselipkan di atas, di sela-sela lembaran Quran. Itu hukumnya tidak boleh. Kenapa? Sebab yang namanya dirham itu kan sesuatu yang bersifat hina menurut Allah. Hina bukan berarti tidak boleh digunakan, karena itu adalah kebutuhan. Tapi jangan disatukan juga dengan Al-Quran yang dipandang suci dan mulia di dalam agama. Khilafan li syaikhina, tapi pendapat tersebut
ay raji'un lima ba'du kada wa fihi annahu lam yadhkurhu fit tuhfah wala fi syarhil irsyad as-shaghir wala fi ghairihi min kutubihi allati bi aidina hatta yusnadal khilaf ilaihi. Ini pendapat berbeda dengan pendapat Syekhuna, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar itu ada dua, satu Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kedua Ibnu Hajar Al-Haytami. Al-Asqalani ini adalah satu ulama yang mempunyai kelebihan ataupun pengetahuan yang lebih maziah pada dirinya di dalam bidang ilmu hadis. Sementara Al-Haytami beliau pakar fikih, ahli fikih. Nah, para jamaah kaum muslimin, menurut beliau, menurut Ibnu Hajar Al-Haytami tentunya menyimpan dirham di sela-sela Quran itu boleh, asal jangan disimpan di atas Al-Quran. Jadi Quran ini punya keistimewaan, bukan hanya dirham, segala sesuatu itu tidak boleh di atas Al-Quran. Termasuk kitab syara ini sebaiknya secara etika tidak disimpan di atas Quran. Quran itu harus lebih tinggi tempatnya. Makanya di dalam adab membaca Al-Quran itu tidak baik Quran disimpan di lantai atau Quran disimpan di atas pangkuan kita. Jadi baiknya membaca Quran itu di sini, tidak di bawah dagu. Sebab kalau di bawah dagu ini ada kemungkinan ludah kita ini ketika baca itu ngagejrot, nyebrot ke Quran. Memang kalau dilihat kasat mata kan tidak terlihat ludahnya tidak terlihat. Tapi kalau pakai mikroskop itu insya Allah kelihatan. Basir. Kemudian wa tamsiquhu ay yahrumu tamsikul mashab bi annahu izdirabun bihi abasan ay la liqasdi siyanatihi. Kemudian melebur ayat tulisan Al-Qur'an, tapi abasan maksudnya adalah menganggap enteng terhadap Quran. Tulisannya dihilangkan dengan air dan lain sebagainya. Tamsik itu tidak boleh kalau tujuannya bukan sianatan, untuk menjaga keagungan Quran. Karena di antara cara menjaga tersebut diperbolehkan Al-Quran dibakar. Lebih baik dibakar ketimbang dilempar ke air. Bila kita punya Quran yang sudah tua, yang sudah rusak, daripada disimpan di mana saja, kadang-kadang kita langkahi dan lain sebagainya, itu untuk menjaga lebih baik dibakar dan kemudian abunya kita kuburkan di tempat yang sekiranya tidak akan dilangkahi orang, tempat yang aman. Gitu. Jadi boro-boro Quran yang sudah tua, Quran yang muda saja jangan dibaca, apalagi kalau Qurannya sudah rusak. Nah, para jamaah kaum muslimin, wa bal ma kutiba alaihi, dan kemudian menelan setiap tulisan Al-Quran. Jadi kita kalau menulis Al-Quran tujuannya dirasa, kemudian kita telan, itu hukumnya haram, tidak boleh. Nah, tetapi ada yang dikecualikan, la syurbu mahwihi. Boleh kita meminum leburan daripada tulisan Quran. Tujuannya adalah litabarruk, untuk mencari berkah. Nah, ini kita harus paham ini dengan hati yang baik, berhusnudzon kepada para ulama ahlul hadis, ahlul fikih di dalam menjelaskan hukum tersebut. Jadi kalau kita menulis surah Al-Fatihah kemudian kita masukkan ke dalam air, nah ini campuran daripada tulisan tersebut, meskipun itu adalah mangsi, mengharap keberkahan dari tulisan tersebut itu diperbolehkan. Apa sih yang disebut dengan berkah itu?
Berkah itu adalah ziyadatul khair. Jadi sebelum kita menghukumi sesuatu, lebih baik kita memahami definisi dari sesuatu tersebut. Makanya ketika ahli ilmu mantik berbicara, ketika kita memerintahkan orang sholat, kita harus tahu apa itu sholat. Jangan memerintahkan sesuatu yang kita pun tidak tahu apa definisi sholat. Maka apa definisi daripada berkah itu? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu namanya berkah. Atau menurut Imam Al-Asfihani, yang disebut dengan berkah itu adalah istiqrarul khair minallah ala syai'in, menetapnya satu kebaikan dari Allah terhadap satu perkara. Jadi ada hal-hal di dunia ini yang Allah berkahi. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ad-Dukhan mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Ada waktu yang diberkahi. Di antara sesuatu yang diberkahi itu di antaranya waktu. Kata Allah, inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, di malam yang diberkahi. Berarti berkah itu bukan punya manusia, tetapi punya Allah. Allah memberikan keberkahan terhadap sesuatu. Contoh, terhadap satu malam di mana Al-Quran diturunkan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, dan seterusnya. Nah, kemudian inna kunna mundirin, sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Yang kedua, ada Allah itu memberkahi pada satu tempat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa awrasnal qaumal ladina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Kata Allah, kami telah mewariskan kepada sekelompok orang alladzina kanu yustad'afun, yang dianggap lemah sebagai dari tanah timur, barat dan timur, allati barakna fi, yang mana tanah tersebut tanah yang diberkahi. Contoh konkret itu Mekah Al-Mukarramah itu adalah tanah yang sangat diberkahi oleh Allah. Di dalam Al-Quran tentang masalah Mekah itu kan dijelaskan bahwa Bakkah itu adalah mubarakah. Mekah itu tanah yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada keberkahan itu Allah berikan kepada manusia. Seperti apa? Dalam Al-Quran pun Allah berfirman, qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullah wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Apa kalian kaget daripada urusan Allah dan rahmat Allah, berkah Allah diberikan kepada kalian ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berarti Allah memberikan keberkahan kepada keluarga Nabi, termasuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada juga keberkahan itu diberikan kepada orang yang mengikuti Nabi. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, qila ya Nuh ihbit bisalamin minna wa barakat alaika wa ala umamin mimman ma'ak. Kata Allah, hai Nuh, turunlah engkau dengan keselamatan dari kami dan keberkahan kepadamu dan kepada orang yang mengikutimu. Berarti keberkahan itu Allah berikan bukan hanya kepada Nabi Nuh atau Nabi Muhammad, juga diberikan kepada para pengikutnya. Makanya di dalam hadis Bukhari ini banyak dijelaskan, di mana ketika Rasulullah SAW berwudu, itu para sahabat memperebutkan bekas air wudu untuk diminum. Kenapa? Sebab Nabi itu adalah orang yang diberkahi oleh Allah. Maka sahabat mencari berkah
hal tersebut, hingga kita sebagai umat Islam wajiblah mencari keberkahan tersebut dari hal-hal yang memang telah Allah berkahi. Jadi tidak ada satupun manusia yang mempunyai berkah. Berkah itu milik Allah yang diberikan kepada segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Dalam satu riwayat hadis, Rasul pernah meminta air dari satu bejana yang disediakan oleh para sahabat. Kemudian Rasul meminum air tersebut. Rasul berkata, saya mengharapkan keberkahan dari tangan-tangan orang Islam. Oh itu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa kita boleh mengambil berkah kepada sesuatu yang memang telah Allah berikan sesuatu tersebut keberkahan. Maka kalau kita mau, saya ini pengen keberkahan dari surah Al-Fatihah, silakan tulis, masukkan ke dalam air lalu kita minum. Itu adalah anjuran yang tidak dilarang di dalam agama. Masalah kita ini, wah itu nanti bisa musyrik. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis bahwa innama akhafu min akhwafima ala ummati. Sesungguhnya yang paling aku takuti terhadap umat kami ini bukanlah kemusyrikan, tetapi apabila hati umat kami sudah terjebak kepada kecintaan terhadap dunia. Sebab ketika mereka terjebak, mereka akan menghalalkan segala cara termasuk menjual agama. Kenapa Rasul mempercayakan itu kemusyrikan? Karena Rasul telah memberikan didikan ketauhidan terhadap umat Islam. Sehingga tauhid yang dipahami oleh para ulama adalah satu keyakinan di dalam hati bahwa tidak ada satupun benda yang bisa merubah, mengakibatkan sesuatu, atau doa yang bisa mengakibatkan sesuatu tanpa izin Allah. Semuanya berdasarkan izin Allah. Jadi kalau kita meminum air, ada lemburan tulisan Quran, kemudian kita minum untuk meminta berkah daripada tulisan Quran tersebut, memang Quran diberikan keberkahan oleh Allah, bukan berarti ini bisa menyebabkan sesuatu, tetapi Allah lah yang memberikan. Tauhid itu bukan lisan, tetapi iktikad di hati. Kalau misalnya orang, saya contohkan saja, jadi kita ini memahami agama bukan atas dasar selera kita, tetapi atas dasar data-data kebenaran. Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Saya bacakan Al-Fatihah kepada orang yang sedang sakit, lalu kita menghukumi perbuatan tersebut sebagai perbuatan musyrik. Sekarang saya bandingkan, saya simpan obat, orang yang batuk tersebut saya kasih obat. Apa bedanya antara air dengan obat tersebut? Apakah kita punya etikat bahwa obat bisa mengobati penyakit? Musyrik. Jadi kalau mengetikatkan yang menyembuhkan itu obat, ini adalah kemusyrikan. Sama saja air pun apabila kita mengetikatkan inilah yang mengobati penyakit kita, maka kita berarti terjebak pada kemusyrikan. Kita sholat di masjid, menyembah manusia itu haram, tidak boleh. Lalu di masjid ini ada lafaz Allah, apabila kita mengitikadkan bahwa yang disebut Allah itu adalah lafaznya, musyrik kita. Karena Allah itu bukan lafaz, itu hanyalah sebuah tulisan. Jadi tauhid ini unsurnya adalah hati. Tetapi bagaimanapun hati yang mengerti tentang aturan tauhid itu sendiri. Maka di dalam ilmu tauhid ada yang disebut dengan sifat wahdaniyah, kamuttasil fil af'al, sifat dan lain sebagainya. Sehingga dicabut kamunfasil dari berbagai benda. Sebab fa'alun lima yurid. Allah mengerjakan segala sesuatu. Kita bergerak, Allah yang menggerakkan. Kita mencangkul, Allah yang menggerakkan. Kita mengambil air dan meminumnya, itu digerakkan oleh Allah atas kehendak, tetapi ada yang menggerakkan. Apabila Allah tidak menghendaki,
seseorang tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa. Itu adalah dasar dari tauhid di dalam ajaran Islam. Sehingga apapun yang kita lihat tidak akan mengganggu karena kita punya ajaran. Itu jadi asal jangan mengitikadkan bahwa sesuatu itu mempunyai daya upaya merubah. Contoh orang mau batu ali, wah kalau saya tidak pakai cincin, ini usaha saya bangkrut. Itu sudah kemusyrikan. Tapi kalau hanya membawa batu ali sebagai perhiasan kita pakai, ya masa orang dibilang musyrik. Tergantung apa yang diitikadkan daripada orang tersebut. Jadi silakan Pak Bambang, Pak Eman yang suka batu ali, ya pakai saja. Bahkan saya itu batu ali itu obat sebenarnya, obat kabubulan. Nah, jadi tergantung kepada itikad. Nah, hukum di dalam fikih ini mengatakan bahwa boleh-boleh saja kita meminum hasil leburan daripada tulisan Al-Quran untuk mencari keberkahan. Kemudian wa madhu rijli lil mashabi, tidak boleh memanjangkan kaki apa istilahnya ya? Nang hunjarkeun suku deket mashab begini. Jadi mashab di sini, kaki kita di sini. Alhamdulillah, itu tidak beradab. Jangan. Meskipun bukan Al-Quran, ilmu syara ini seharusnya tidak boleh. Ini kan sedang mempraktekkan. Nah, jadi itu diharamkan hukumnya. Malam yakun ala murtafiin, selagi mazhabnya tidak tersimpan di tempat yang lebih atas, lebih apa? Tinggi. Kalau mazhabnya di sini boleh, karena mazhabnya terjaga oleh tempat yang lebih tinggi daripada kaki kita. Tapi kalau kakinya begini, nah ini tidak boleh. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Satu lagi, kemudian wa yusannu al-qiyam lahu, disunnahkan di dalam rangka menghormat Al-Qur'an berdiri ketika Quran itu mazhab tersebut ailil mazhab berdiri atas Al-Qur'an. Jadi maksudnya ketika orang membawa Quran, disunatkan kita menghormat Al-Quran tersebut. Persis seperti kita menghormati seseorang. Dan di dalam majlis Rasul itu, ketika Rasul datang, sahabat yang telah menunggu itu pasti berdiri dulu sebagai penghormatan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mohon maaf, ketika kita sedang mendengarkan ayat Quran itu jangan melakukan apapun. Itu tata krama, termasuk jangan merokok. Ini saya kan ahli udud, tapi ketika dibacakan Quran berhenti. Mas Puji berhenti sejenak, istirahat dulu. Kenapa? Sebab itu menurut ulama mewariskan meninggal su'ul khotimah. Alhamdulillah. Siapa tahu kita sedang dengerin Quran merokok, justru kita ini dicatat sebagai orang meninggal sedang merokok, bukan sedang mendengarkan Al-Quran. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan, beberapa catatan hukum bahwa ada hal-hal yang berhubungan dengan adab atau tata krama yang berhubungan dengan Al-Quran. Dan mudahan bermanfaat khusus untuk saya pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Bila ada pertanyaan, mana? Ini sekarang lagi tren karena Yasin juga kan bagian dari Al-Quran. Ya. Bahkan di beberapa tahun yang lalu itu pernah ada seorang pejabat di Jawa Barat itu yang membagikan Al-Quran, ada foto. Fotonya 40 harian. Sekarang Yasin juga banyak. Sementara nyimpen uangannya kan di ya boleh. Bagaimana dengan rokok? Banyak kan di Yasin ada 40 harinya. Sebenarnya kan kalau bacaan Yasin yang biasa tersebar itu
itu lebih banyak tulisan bukan tulisan Qur'annya. Kan ada terjemah kadang-kadang, terus ada doa-doa juga yang lain, sehingga hukumnya kembali kepada yang dulu itu, bahwa tafsir itu apabila kita pegang itu boleh meski tidak punya wudu, karena tulisan tafsirnya dianggap lebih banyak ketimbang tulisan Al-Quran. Nah, mungkin kebijakan daripada Menteri Agama pun ini kan tidak akan terlepas dari kebijakan Menteri Agama, kebijakan MUI, itu tidak akan lepas dari situ, karena terpantau oleh mereka. Mungkin dianggapnya itu bukan sebagai bagian Al-Quran. Jadi tulisannya Al-Quran, cuman tercampur dengan berbagai tulisan. Tapi ya sebaiknya tidak juga, sebaiknya. Toh foto itu buat apa sih dipakai foto? Apalagi di atasnya kan, bukan doanya Al-Quran. Ya, betul. Ya mungkin kalau melihat daripada karena lebih banyaknya tulisan yang lain, jadi dianggapnya itu diperbolehkan. Jadi saya yakin ini telah diputuskan oleh lembaga-lembaga agama yang bersangkutan. Dari kelompok-kelompok agama di Indonesia kan, NU, Muhammadiyah itu telah memberikan kebijakan-kebijakan tersebut. Mungkin itu ada lagi pertanyaan. Dilipat Quran itu kan dilipat tuh Pak Kiai. Quran. Ya, oh ini kita sampai ini bab tadi. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Ya, melihat daripada etika kita terhadap Al-Quran, menyimpan benda saja tidak boleh, apalagi melipat-lipat, karena nantinya berakibat pada kerusakan. Kalau mau ngasih tanda itu kan sudah ada ini tali itu, jadi pakai tali tersebut. Ya, maksudnya? Ya, betul. Jadi kalau dipakai wadah, karena berhubung wadah itu secara khusus dihukumi Quran, dihukumi bagian dari Quran. Jadi ketika kita tidak punya wudu, haram memegangnya. Maka sebaiknya Quran itu tidak dicampur dengan benda-benda yang lain, apalagi hal-hal yang memang kurang baik, uang, kartu remi, tidak baik. Mungkin itu saja, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daima